Kita adalah dua insan penuh cinta. Di awal tercipta kisah kita, manis tuturmu buatku terpana. Bagiku kau sempurna. Memang benar semua kata mereka, benar ku telah dibutakan cinta. Tak hanya sekali kau hianati, sudah
Ku pernah coba bertahan, namun sering terlupakan. Ku pernah coba melawan, tapi aku tersingkirkan. Lebih baik berpisah daripada terus terluka, karena aku selalu yang salah. Jujur aku trauma. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti. Kita saling menyakiti, aku tak menahanmu tetap di sini, bukan karena tak bahagia lagi, tapi kini ku sadari cinta tak harus saling miliki. Lebih baik berpisah daripada terus terluka, karena ku selalu yang salah. Jujur aku trauma. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti. Tidak saling menyakiti, aku tak menahanmu tetap di sini, bukan karena tak bahagia lagi, tapi kini ku sadari cinta tak harus saling miliki. Lebih baik berpisah daripada terus terluka. Jujur aku trauma. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta lagi, bukan karena ku tak cinta lagi. Kini aku tetap di sini, bukan karena tak bahagia lagi, tapi kini ku sadari cinta tak harus saling miliki. Cinta tak harus saling miliki.
long journey to become part of a dedication to build a generation of excellence and at the same time to develop the nation. Berdiri sejak 1995, Ubara Jaya merupakan refleksi Polri dalam memberikan sumbangsih pada dunia pendidikan di Indonesia. Visi kami adalah terwujudnya Tuntas Bayangkara Jakarta Raya sebagai universitas unggulan di tingkat nasional dan internasional. Dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, mewujudkan cita-cita menjadi universitas kelas dunia. Under Brata Bhakti Foundation, Ubara Jaya became the first private university in Indonesia with a security-based curriculum. Universitas ini memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan, kepada masyarakat luas, dan juga khususnya di dalam membantu agar tugas-tugas kepolisian yang ke depan ini kan semakin kompleks ya. Universitas Bayangkara Jawa ini juga diharapkan memberikan kontribusi di dalam memahami ancaman-ancaman kejahatan, ancaman ketertiban, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sehingga dengan demikian lulusannya nanti, di samping dia ahli pada bidangnya masing-masing, mereka sudah memiliki juga bekal pengetahuan untuk meredam masalah-masalah sosial yang bisa terjadi di lingkungan kerjanya nanti. Ubara Jaya has 7 faculties with 12 graduate programs. Faculty of Engineering, Faculty of Law, Faculty of Economics and Business, Faculty of Communication, Faculty of Psychology, Faculty of Education, and Faculty of Computer Science. While postgraduate study programs include Master of Management Science and Master of Law. Soon, there will be Master of Communication Science study program. In the near future, doctoral study programs in economics and law will soon be also started. In accordance with the continuous growth of various scientific studies, various facilities has been built as supporting infrastructures. Tanoto Library, Television and Editing Laboratory, Radio Laboratory, Public Relation Laboratory, Judicial Room, Language Laboratory, Psychology Laboratory, Chemical Laboratory, Basic Physics Laboratory, Petroleum Engineering Laboratory, Environmental Engineering Laboratory, Computer Laboratory, Micro Teaching Laboratory, Sport Coaching Laboratory, Tax Gallery, Bank of Indonesia Corner, Investment Gallery, Auditorium,
Clinic of Ubara Jaya. And the Mosque Ulul Albab. In accordance with the continuous growth of various scientific studies, various facilities have been built as supporting infrastructures. 2 study centers owned by Ubara Jaya currently have also contributed in various strategic policies making at the national level. It is Police and Anti-Corruption Study Center, as well as National Security Study Center. To meet the needs of scientific development and the needs of the industrial world and the labor market, our lecturers consist of various academicians to practitioners who are very competent in their fields. Secara teori kan tentu unggul ya, tetapi lebih dari itu kita memberikan kebanggaan kepada generasi yang akan datang bahwa dahulu senior Anda, Bapak-Bapak senior, telah banyak memperhatikan masalah pendidikan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan kepolisian saja. Jadi dalam hal ini keluarga besar Purnawirawan Polri telah ikut serta dalam salah satu tujuan bernegara, mencerdaskan kehidupan bangsa. To ensure an excellent generation who are free from drugs abuse, Ubara Jaya is collaborating with the National Narcotics Agency or BNN in street selection of prospective students. Various accelerations in academic fields and continuous improvement of the system is Ubara Jaya's commitment in providing the best service for the entire academic community. For sustaining the positions and strengthening the functions of universities, various cooperations and partnerships are established with various parties, both at regional and international levels. While the existence of Professional Certification Institutions or LSP P1 is intended to ensure the quality of competitive graduates, this is in accordance with the continuous and strong commitment to make the accreditation of the institutional accreditation as a leading university. Pendidikan tinggi seperti halnya perjalanan mendaki gunung. Karena dengan mendaki gunung, hakikatnya adalah sebuah perjalanan terjal, dan untuk mencapai puncaknya harus diiringi dengan tekad semangat yang penuh determinasi. Inilah perjalanan kami, Ubara Jaya, untuk melahirkan generasi unggul, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan. Bentuk sumbangsih kami untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. To support the students, variety of scholarships are provided. Even various facilities are established to support students' interests and talents. Ubara Jaya untuk saya pribadi adalah bukan hanya sekedar kampus, tapi sudah menjadi rumah kedua. Ubara Jaya adalah wadah bagi saya untuk menunjukkan ekspresi, mengungkapkan aspirasi, dan tempat untuk saya dilatih, ditempa, dididik, dan juga diberikan fasilitas dengan cara yang luar biasa untuk berefek atau berdampak penuh kepada dunia akademik, utamanya dunia akademik di Indonesia. Jadi sebagai salah satu mahasiswa yang pastinya selalu memimpikan dan membayangkan untuk berkuliah di tempat yang asik dan juga seru, dan juga yang mampu memberikan wadah kepada saya mahasiswa untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga dapat membantu saya untuk membangun jejaring dan networking dengan teman dan juga dengan dosen-dosen di universitas. Dan di Ubara Jaya, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya menemukan tempatnya. Not only achieving success in the classrooms, various positive achievements have been continuously attained as service and dedication to the country.
We are Bayangkara Jakarta Raya University. Excellent campus for the future of the nation. For God, family, nation, and country. Ya, selamat pagi kepada para peserta pembekalan KKN semester genap tahun ajaran 2023-2024. Kepada teman-teman, mohon diingatkan saat ini peserta ada 58 orang, 57 orang, di grup WhatsApp ada 100 lebih. Kira-kira boleh teman-teman yang di sini mengingatkan kepada teman-teman yang lain untuk bisa mengikuti pembekalan KKN. Dikarenakan nanti kalau misalkan tidak mengikuti, tidak akan bisa mengikuti full kegiatan KKN selama 1 bulan ini nanti. Ini adalah salah satu syaratnya ya. Mohon bantuannya ya. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Baru nanti akan kita mulai acaranya. Terima kasih. Aku selalu terus berusaha sabar yang aku bisa menjadi pengertian, sakit pun selalu ku simpan, jadi yang terbaik untukmu. Apa itu tak cukup? Senyum yang ku beri selama ini palsu, itu bukan aku. Ku tutupi semuanya agar kita baik-baik saja, tapi kini sudah tak mampu dengan caramu itu. Kamu seakan-akan menyuruh diriku pergi, tapi perkataanmu seolah aku penting bagimu. Sebenarnya aku siapa, tak dianggap tapi ada bersamamu. Biar ku jalani sampai melepasmu, tiada lagi sedih bagiku. Si kamu seakan-akan menyuruh diriku pergi, tapi perkataanmu seolah aku penting bagimu. Si kamu seakan-akan menyuruh diriku pergi, tapi perkataanmu seolah aku penting bagimu. Sebenarnya
coba sepenuh hati untuk menjadi malaikat, menepikan perasaan, runtuhkan egoku, namun sayapku remuk bila ku tanya pada Ya, saat ini peserta sudah ada 69, di luar dari DPL dan juga narasumber, kemungkinan masih 60 orang lah. Ayo teman-temannya diingetin lagi yuk. Izin Pak Rifki, izin Pak Dede, apakah bisa dimulai? Enggak, silakan. Oke, Silakan Mas. oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita memulai acara, perkenalkan saya sebagai moderator Marojahan Medeleke Prata untuk memandu acara pembekalan KKN semester genap tahun ajaran 2023-2024. Kali ini pembekalan KKN kita mengundang dua narasumber, yaitu yang pertama Pak Rifki Muhendra, Sarjana SSI, MSI, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik. Selamat datang Pak. Kemudian narasumber kedua kita yaitu Bapak Dr. Dede Rukmayadi, STMSC. Selamat datang Pak, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik. Dan juga kepada para dosen pembimbing lapangan kuliah kerja nyata semester genap tahun ajaran 2023-2024. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu DPL, serta mahasiswa dan mahasiswi peserta KKN yang sehat pada hari ini. Apakah ada suaranya, teman-teman? Apakah suara saya aman? Mas. Oke, siap. Terima kasih. Oke, memasuki acara kedua. Sebelum kita memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing agar acara kita ini lancar dan juga selesai sampai juga nanti akhirnya. Doa akan dipimpin oleh saya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, acara ketiga yaitu pemaparan yang pertama oleh narasumber kita yang selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik, Bapak Rifki Muhendra. Waktu dan layar kami persilahkan. Oh ya, maaf, sepertinya Pak Rifki ada kendala di PPT-nya. Oke, kita alihkan ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Pak Dede Rukmayati selaku Wakil Dekan 1. Untuk waktu dan layar kami persilahkan. Baik, makasih Bang Jahan. Saya bisa izin itu share screen.
Bisa Pak, sudah jadi co-host Pak. Nggak bisa itu. Disable partisipan. Screen sharing. Baik, sambil menunggu. Itu nggak bisa tuh. Tapi udah di join, Bapak jadi co-host coba. Hah? Udah jadi co-host tapi Harus jadi co-host. udah jadi co-host. Udah. Lalu kenapa nggak bisa? Oh, udah Bang Jan. Oke, baik Pak. Oke, makasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Pak Rifki Muhendra selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Ubarajaya, yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan KKN tahun akademik 2023-2024 dan adik-adik mahasiswa peserta KKN yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Ilahi Robi bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun melalui Zoom meeting, tetapi tidak mengurangi hikmat dan dari acara ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, izinkan saya mewakili Bu Dekan menyampaikan pemaparan sedikit tentang KKN, ya, kuliah kerja nyata di Fakultas Teknik Ubarajaya. Saya ingin awali dari pengertian KKN. KKN ini bisa diartikan sebagai kegiatan yang membantu dan mendampingi masyarakat dalam menggali potensi yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, KKN ini lebih menekankan pada aplikasi, pada implementasi keilmuan, soft skill, dan pengalaman belajar. Terutama bagi mahasiswa, pengalaman belajar di luar kampus sesuai dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dari sisi kegiatan ada dua model dari KKN ini, ya. Ada model KKN tematik yang berbasis lokasi, dan yang kedua ada model KKN tematik yang berbasis kemitraan. Untuk yang model pertama, ini dilaksanakan berdasarkan tema-tema dan lokasi yang ditetapkan oleh FTU Ubarajaya, ya. Didasarkan pada potensi sumber daya dan masalah yang dihadapi masyarakat, ya, dan usulan Pemda, ya, selaku mitra. Dan yang kedua, dirancang untuk pemberdayaan masyarakat lokal dengan pendekatan multidisiplin dan interdisipliner, ya. Jadi model yang pertama ini baiknya dilakukan oleh beberapa prodi dalam satu tim atau satu kelompok KKN, ya. Mungkin kalau di Fakultas Teknik ada teknik industri, teknik kimia, teknik lingkungan, ya, teknik perminyakan. Nah, itu bisa dijadikan satu kelompok untuk merancang pemberdayaan masyarakat lokal.
Nah, model yang kedua sebenarnya yang biasa kita lakukan di Ubarajaya adalah desain model KKN tematik berdasarkan kemitraan. Ya. Ini dilakukan berdasarkan tema-tema dan lokasi yang bisa saja diusulkan pihak mitra, ya, atau bisa juga oleh dosen pembimbing lapangan atau oleh mahasiswa. Ya. Kemudian didasarkan pada kompetensi mahasiswa dan kebutuhan masyarakat bekerja sama dengan mitra dengan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Ini yang ketiga, desain khusus seperti tanggap darurat, bencana, ya, KKN kebangsaan bilateral dengan universitas lain. Nah, ini pernah dilakukan dikoordinatori oleh LLDikti, ya. Pada saat terjadi bencana ada KKN tematik Nusantara istilahnya. Ada yang juga KKN tematik Ciharum Harum, ya, di Sungai Citarum Harum, ya. Itu adalah desain model KKN tematik berbasis kemitraan. Kemudian saya ingin sampaikan juga maksud dan tujuan dari KKN ini adalah yang pertama mewujudkan salah satu tridharma perguruan tinggi. Jadi selain dari aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, KKN ini adalah mewujudkan aspek bidang pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, tujuan maksud dan tujuan KKN ini adalah membantu mahasiswa dalam menerapkan iptek, ya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dipelajari secara langsung, yang sesuai dengan teori, sehingga memberi manfaat bagi masyarakat tempat lokasi KKN khususnya. Dan yang ketiga, maksud dan tujuan KKN ini melatih mahasiswa belajar bersama masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan dan membantu pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Adapun manfaat dari KKN, ya, yang pertama adalah proses pembelajaran mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Jadi mahasiswa ini juga tidak hanya berhadapan dengan kuliah di dalam kampus, tapi juga ada kegiatan di luar kampus. Salah satu proses pembelajaran yang dilakukan adalah melalui KKN. Dan sifat dari kegiatan KKN ini adalah menerapkan ilmu pengetahuan secara teoretik yang sudah dipelajari di bangku kuliah, ya, applying of knowledge and science, dan memberikannya kepada masyarakat sebagai wahana pengetahuan praktis atau transferring of knowledge. Bapak, Ibu dosen pembimbing lapangan dan adik-adik mahasiswa peserta KKN yang saya banggakan, harapan kami kepada mahasiswa peserta KKN adalah ada 3. Ya. Yang pertama, kita meningkatkan kesadaran diri, self awareness, ya, terhadap realitas kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab pribadi dan sosial atau personal and social responsibility terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kita ikut bertanggung jawab baik secara pribadi maupun sosial terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dan kita memiliki kapasitas membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ya. Yang ketiga, kita berharap mahasiswa peserta KKN ini bisa meningkatkan kesadaran diri terhadap peran sosial, ya, self awareness of social role, dan perannya selaku akademisi, ya, self awareness of academician role, yang akan hidup berdampingan di tengah-tengah lingkungan masyarakat pada suatu saat nanti setelah lulus dari Fakultas Teknik Ubarajaya. Kepada program studi, harapannya adalah
dengan adanya KKN ini menjadi salah satu momentum bagi program studi ya, yang ada di lingkungan Fakultas Teknik Ubarajaya untuk terus berkontribusi kepada masyarakat, ya, membantu permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, bisa terus produktif melaksanakan aktivitas Tridharma yang berkualitas, ya, yang kreatif, inovatif, mandiri, dan dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga tidak melupakan visi dan misi Ubarajaya saat ini. Baik itu visi universitas, visi fakultas, dan visi program studi. Ya, jadi ingin saya sampaikan, ini bagian dari sosialisasi visi misi Ubarajaya, fakultas, dan prodi. Ya, kita lihat bahwa visi Ubarajaya ini ingin mewujudkan Ubarajaya sebagai universitas unggulan di tingkat nasional dan internasional yang memiliki ciri berwawasan kebangsaan, ya, berbasis security, ya, dan menghasilkan SDM yang mampu bersaing dan berperilaku baik. Ya. Begitupun visi fakultas yang sejalan, yang mendukung pencapaian visi Ubarajaya, ya, menjadi fakultas yang unggul di bidang keteknikan karena kita fakultas teknik, di tingkat nasional dan internasional, ya. Kita juga punya ciri sama berwawasan kebangsaan, berbasis security, ya, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi berkelanjutan. Dan selanjutnya visi fakultas ini juga menaungi visi-visi dari program studi yang ada di lingkungan Fakultas Teknik Ubarajaya. Saya kira itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa peserta KKN. Saya berharap semoga kegiatan KKN ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bisa menghasilkan output yang berkualitas, yang inovatif, yang kreatif, dan bisa meningkatkan kualitas Tridharma pendidikan perguruan tinggi yang ada di Fakultas Teknik Ubarajaya. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semua rasa kepedulian dan kebersamaan yang tinggi dan kekuatan serta kesabaran dalam menjalankan berbagai aktivitas dan tugas kita di kampus yang sama-sama kita banggakan ini. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dede selaku narasumber pertama kita yang sudah memaparkan garis besarnya, yaitu visi misi dari Ubarajaya itu sendiri, kemudian FT, kemudian tujuan dari pelaksanaan KKN ini. Oke, terima kasih Pak Dede. Oke, selanjutnya kita memasuki acara keempat, yaitu pemaparan materi langsung dari narasumber kita kedua, yaitu Bapak Rifki Muhendra selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik. Apakah Bapak Rifki sudah siap, Pak? Ya, terima kasih Mas Jan. Oke, waktu dan layar dipersilahkan. Izin Bapak Ibu sekalian dan juga mahasiswa, saya izin share PPT. Izin teman-teman, nanti untuk absensi acara pembekalan ini nanti akan diberikan pada saat selesai pemaparan kedua, pada saat diskusi nanti ya. Ditunggu teman-teman. Terima kasih.
Tegang ini kayaknya. Tegang. Biasa. Ada panggung. Ayo masuk. Sudah selesai. Oke, bisa lihat. Bisa Pak, bisa. Monggo Pak, monggo. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dekan, Dr. Tulus Syukreni SDMS MT, selaku pimpinan fakultas. Yang terhormat Bapak Dr. Dede Rukmayadi, sebagai Wakil Dekan 1 yang sebelumnya telah memberikan pemaparan dan fundamental dari kegiatan KKN kita. Seterusnya juga yang saya hormati Satuan Penjamin Mutu Bapak Bungaran Saing yang memberikan pengarahan untuk pembekalan ini bisa terlaksana. Dan seterusnya Bapak Ibu DPL yang telah kami undang dan juga sangat berkontribusi nantinya tentu dalam kegiatan KKN ini. Dan tidak lupa yang saya hormati dan juga saya sayangi rekan-rekan mahasiswa yang akan terjun langsung ke masyarakat kita. Ya, jadi pembekalan KKN semester genap 2023-2024 ini saya ambil tema yaitu implementasi teknologi dan pemberdayaan masyarakat menuju ekonomi society 5.0 melalui kuliah kerja nyata. Nah, ini ada beberapa outline yang akan saya perjelas nanti, dan tentunya tidak akan lama-lama, karena tujuan kita hari ini adalah untuk berdiskusi bagaimana bagaimana program kita itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, saya masuk yang pertama, latar belakang ya. Tentunya dari pemaparan Bapak Wakil Dekan 1, Pak Dede tadi, sebenarnya kita masih ada gap bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi itu masih belum dapat sepenuhnya diterapkan di tengah masyarakatnya. Padahal kita sendiri sudah memahami bagaimana teknologi itu bisa mudah digunakan ya, seperti teknologi Internet of Things ya, IoT, dan juga analisis big data ya, dan teknologi data science ya. Sayangnya itu masih jauh dalam implementasi kemasyarakatan. Untuk itu maka sebaiknya kita implementasikan pada masyarakat kita sekitar, dan mudah-mudahan nanti akan menyebar ke daerah-daerah lain ya, supaya Indonesia ini menjadi lebih maju. Nah, salah satu untuk mengimplementasikan dan pemberdayaan masyarakat itu adalah untuk dengan mengadakannya kuliah kerja nyata ya, yang biasa kita lakukan setiap semester dan juga setiap tahunnya ya, karena ada beban SKS perkuliahan terhadap KKN itu sendiri. Dan untuk program semester ini ya, fokusnya itu adalah bagaimana kita dapat mengimplementasikan teknologi pemberdayaan masyarakat yang tujuannya adalah ekonomi society 5.0. Apa itu ekonomi society 5.0? Itu adalah bagaimana sebuah konsep untuk penerapan teknologi berbasis teknologi tinggi yang tentunya dapat meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan sehingga terciptalah ekonomi dan sosial yang meningkat secara struktural yang tentunya dapat diimplementasikan ke semua lapisan masyarakat. Nah, dari tema tersebut maka tujuannya ya mirip-mirip ya, saya ulang lagi aja kalimatnya, adalah implementasi teknologi dan pemberdayaan masyarakat menuju ekonomi sosial 5.0. Nah, dalam KKN kali ini
tentu kita kerucutan lagi ya, bagaimana tujuan itu dapat menjadi peran mahasiswa. Tentunya diharapkan nanti KKN itu menjadi pengaplikasian teknologi yang telah dipelajari di perkuliahan dan dapat diterapkan di masyarakat, tentunya di bidang-bidang yang berkenaan langsung dengan masyarakat seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, atau pelayanan publik. Dan juga menggalakkan inovasi ya. Nah, saya yakin rekan-rekan mahasiswa itu sudah sangat mengenal ya artificial intelligence ya, AI, IoT ya, blockchain ya. Nah, harapannya ini bisa sedikit demi sedikit kita mulai terapkan ke masyarakat ya. Nah, juga mengedukasi masyarakat tentunya ya. Banyak orang-orang sekitar paham teknologi, tapi tentu tidak sepaham kita yang di perguruan tinggi. Makanya kita sebagai sektor atau komunitas yang harus memberikan perbaikan ya, baik itu melakukan pelatihan, sosialisasi untuk penerapan potensi teknologi tersebut. Yang keempat juga adalah berpartisipasi dalam pengembangan ekosistem ekonomi 5.0 ya. Tentunya seperti yang ditekankan oleh Bapak Wakil Dekan 1 tadi, bagaimana kolaborasi antara pemangku kebijakan ya, seperti Pak Kepala Desa ya, Pak Lurah, Pak Camat ya, supaya kita mempunyai silaturahim dan kolaborasi dalam implementasi teknologi ini. Nah, mungkin ini bisa sebagai catatan penting ya, bagaimana rencana pelaksanaan yang akan kita lakukan ini. Yang pertama, pelaksanaan ini setelah kita adakan rapat di tingkat fakultas akan dilaksanakan 6 Mei, mulai dari 6 Mei 2024 sampai dengan 24 Juni 2024. Ya, kurang lebih ada 8 minggu ya. Ini berdasarkan evaluasi dari KKN semester sebelumnya ya, karena biasanya kita melaksanakan dalam 1 bulan full dan banyak ada beberapa masukan dari mahasiswa yang kuliahnya cukup berat ya, ada tugas, ada kuliah sore, ada juga yang magang ya, ada juga yang praktikum. Jadi kita geser lebih panjang, tapi mungkin implementasinya dapat memfokuskan di hari Sabtu Minggu ya. Mungkin koordinasi kita lanjutkan seperti biasa, tetapi pelaksanaan program itu kita fokuskan di Sabtu Minggu sehingga tidak perkuliahan dan yang lain-lain itu tidak terganggu. Yang kedua, tempatnya itu adalah fokus kita kan kelurahan atau desa di Kabupaten Bekasi ya. Nah, ini ada desa-desa yang telah kita laksanakan KKN sebelumnya ya. Dan harapannya adalah kita tidak fokus di desa itu sendiri ya. Jadi kita cari desa di luar yang 3 tadi, yaitu Desa Karangsatria, Mangunjaya, Bumi Bakti ya. Jadi selain itu mah bebas ya, nggak ada masalah selama masih dalam cakupan kelurahan atau desa di Kabupaten Bekasi. Nah, untuk pengumpulan proposal KKN itu di tanggal 11 Mei ya. Tentunya saya ambil ini setelah 1 minggu mungkin Bapak Ibu DPL dan juga mahasiswa berkenalan dengan daerah dan menggali potensi apa yang akan kita dapatkan di sana dan kita implementasikan program kita. Jadi ini ada selang waktu 1 minggu untuk menyelesaikan proposal. Terus juga laporannya nanti di tanggal 29 Juni 2024 ya. Jadi pas 8 minggu setelahnya. Jadi silakan KKN ya. Terus juga pelaporan nanti juga akan disesuaikan ya, baik itu penilaian dari Bapak Ibu DPL, juga penilaian dari desa atau kelurahan tempat KKN itu berlangsung. Jadi tanggal 29 Mei ini kita harapkan sudah benar-benar selesai ya, baik itu program-program dan penilaian-penilaian. Sehingga kita bisa memasukkan nilainya ke akademik nantinya. Nah, adapun target luarannya itu ini ya, seperti biasa kita akan
mengumpulkan ya proposal dan laporan serta dokumentasi KKN yang telah kita laksanakan. Namun tentu harapan kami dari pihak fakultas tidak hanya itu ya, sebagaimana tema kita itu ada implementasi teknologi, jadi ada produk tepat guna yang, sebaiknya kita bisa hasilkan ya. Bisa saja seperti ada pupuk cair ya, desain, tong sampah ya, yang, berbasis green ya, atau yang inovasi lainnya yang tentunya sebenarnya bisa kita garap menjadi produk-produk hasil dari, KKN Fakultas Teknik ya. Nah sebelumnya saya evaluasi, kita hanya sampai di laporan dan dokumentasi saja ya. Padahal potensinya banyak ya, ada produk-produk mahasiswa kemarin yang kalau kita lebih, lebih kita purpose untuk ke tingkat yang lebih baik, lebih tinggi, itu sangat memungkinkan ya. Ada beberapa saya baca dari laporan, ada produk-produk, ya sampainya di laporan aja ya. Padahal kita bisa hakikan, kita bisa, patenkan dan sebagainya macamnya. Nah ini mungkin, perlu dicatat ya. Terus adapun tema program ini, sebenarnya alurnya dari Pak Dede tadi, tapi saya kerucutkan bagaimana di programnya. Tentunya nanti kita bisa mengembangkan aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi ya, terus adanya pelatihan teknologi baru pada UMKM. Nah, terus ada monitoring lingkungan dan pengelolaan limbah, berbasis IoT ya. Nah, terus ada juga pengembangan sistem informasi kesehatan masyarakat. Ada pengenalan teknologi pertanian pada petani, ya, pendidikan digital bagi anak remaja dan anak-anak dan remaja ya, pengembangan smart city solution ya, penggunaan energi terbarukan di masyarakat, latihan literasi digital untuk masyarakat lanjut ya. Ini sesuai sama tema-tema ekonomi sosial 5.0 ya, dan pengembangan inovasi pendidikan berbasis teknologi. Nah, tentunya, nanti akan kita share, apa saja aturan-aturan yang akan dalam melaksanakan KKN ya. Ada file khusus yang nanti akan kita sebar, baik ke DPL dan juga ke mahasiswa, dan juga beberapa contoh misalkan pembuatan laporannya sebagaimana template-nya ya, terus bagaimana pelaporannya, bagaimana penilaiannya nanti. Yang kesemuanya itu nanti akan mengerucut bagaimana kita beretika dalam melaksanakan KKN ya. Tentunya kita patuhi semua etika dan norma kegiatan akademik yang berlaku di kampus dan juga di desa itu. Sehingga terciptalah silaturahim dan kolaborasi yang, baik di tingkat, kampus dan juga di, eee eee, lokasi KKN. Nah ini, saya ambil dari Google aja, saya Google, ini beberapa desa yang mungkin bisa sebagai desa KKN, masih ada waktu ya, ini masih tanggal 5 April dan mulai KKN-nya masih di Mei ya, jadi masih ada waktu, mana tahu Bapak Ibu DPL dan juga rekan-rekan mahasiswa sedang asik liburan setelah lebaran nanti ya, biar main-main, oh sebaiknya enak ini untuk KKN. Nah itu boleh saja diusulkan. Oke, nah paling sih itu saja. Sebelum saya tutup, ini ada salah seorang filsuf yang saya ambil ya, yang sangat terkenal di Fakultas Teknik. Dia mengatakan bahwa persiapan adalah senjata rahasia yang membedakan antara yang biasa dan yang luar biasa. Ini seorang filsuf yang terkenal di FT sendiri, yaitu Bapak Dede Rukmayadi. Ya, begitu saja yang bisa saya, sampaikan. Silakan, Bapak Ibu DPL dan juga rekan-rekan mahasiswa, eee, kita lanjutkan ke diskusi. Silakan saya kembalikan ke Mas Jahan ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Rifki Muhendra selaku Wakil Dekan 3. Terima kasih atas pemaparannya. Garis besarnya adalah rencana pelaksanaan, kemudian desa-desa yang akan dituju oleh para mahasiswa
dan juga tujuan dari pelaksanaan KKN ini. Oke, sekarang kita akan buka sesi diskusi. Kira-kira jika ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau mungkin bisa tulis di Q&A-nya yang ada di menu Zoom-nya ya. Oke. Pak Rifki, ada satu orang yang mau bertanya, Pak. Atas nama Mbak Bastoni dengan NPM 2021 1021 51110. Silakan Pak Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Marujahan atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Dede Rumayadi dengan Bapak Rifki Muhendra. Apa kabar Pak? Sehat-sehat semua Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak ya. Baik Pak, perkenalkan saya Bastoni Pak dari semester 6. Izin bertanya Pak ke Pak Dr. Dede Rumayadi dulu Pak ya. Terkait tadi model KKN Pak, desain model KKN tematik berbasis lokasi. Yang ingin saya tanyakan Pak, di sini ada dirancang untuk pemberdayaan masyarakat lokal dengan pendekatan multidisiplin dan interdisiplin. Itu yang dimaksud dengan pendekatan multidisiplin dan interdisiplin itu mohon dipaparkan ke kami Pak, maksudnya seperti apa? Terima kasih. Itu yang kedua ke Bapak Rifki Muhendra. Tadi kan sudah disampaikan juga untuk tempat-tempatnya ya Pak untuk KKN-nya. Apabila kita ada pengajuan tempat atau proposal selain dari tempat-tempat yang sudah dipaparkan, apakah memungkinkan? Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Bastoni. Sekiranya siapa yang mau duluan, Pak Dede atau Pak Rifki? Monggo. Pak Dede dulu. Oh, saya dulu boleh. Yusuf. Baik, terima kasih Pak Bastoni. Jadi pendekatan multidisipliner itu melibatkan penggabungan beberapa disiplin ilmu ya. Kalau misalnya tadi saya sampaikan ketika di Fakultas Teknik kan ada teknik industri, teknik kimia, teknik perminyakan, dan teknik lingkungan. Nah itu bisa bekerja sama gitu ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebagai salah satu implementasi ya dari kegiatan KKN. Bisa juga kita menemukan atau mengembangkan solusi baru gitu ya. Bisa juga kita membantu masyarakat gitu ya. Jadi berkolaborasi sebenarnya dari beberapa disiplin ilmu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Itu kalau multidisiplin ya. Nah kalau interdisipliner ini kalau dibandingkan dengan multidisiplin ya, ini melibatkan integrasi dan pengetahuan konsep, teori dan metode dari beberapa disiplin ilmu ya, untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif ya tentang suatu masalah atau fenomena di masyarakat. Jadi ketika seorang mahasiswa teknik industri dengan teknik kimia, dengan teknik lingkungan, dan dengan teknik perminyakan bersama-sama memahami permasalahan yang ada di masyarakat ya. Secara keseluruhan, secara terintegrasi. Nah, kedua pendekatan ini menganggap bahwa kolaborasi antar bidang ini dianggap penting ya, untuk mengatasi kompleksitas masalah yang seringkali tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang terbatas pada satu disiplin ilmu saja. Ya. Kalau masalah yang ada di masyarakat mungkin ada yang bisa diselesaikan dengan bidang ilmu disiplin teknik industri, bisa juga dengan teknik lingkungan. Misalnya kalau ada satu UMKM gitu ya di masyarakat, nah kita membantu menyelesaikan, kalau dengan teknik industri menyelesaikan masalah manajemennya, kalau dengan teknik lingkungan menyelesaikan masalah mengenai dampak lingkungannya ya.
Kalau misalnya UMKM-nya produk yang pembuatan sabun cair, proses pembuatannya itu yang memberikan masukan harus seorang dari teknik kimia, gitu ya. Mungkin seperti itu, Mas Bastoni. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pencerahannya Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Dede. Pertanyaan kedua yaitu kepada Pak Rifki. Monggo Pak Rifki. Terkait tempat ya. Iya, terima kasih Pak Bastoni. Saya tunggu undangan main badmintonnya Pak. Jadi teknik ini rada unik ya, tidak bisa disamakan juga dengan fakultas lain ya. Saya sudah mencoba untuk berdiskusi dengan beberapa fakultas terkait implementasi program KKN ini, dan juga dari pihak dekanat dan Kapoldi. Ya, karena teknik ini cenderung agak sibuk ya. Bagaimana tugasnya cukup berat, bagaimana ada praktikum-praktikum setiap prodi ya, dan juga ada kuliah malam sore ya, sampai Sabtu Minggu. Makanya kebijakan kita sebaiknya kita di main-mainnya di Kabupaten Bekasi gitu. Nah, pertimbangan lainnya adalah ketika terlalu jauh nanti faktor-faktor keamanan, faktor-faktor biaya nanti juga akan lebih tinggi risikonya. Nah, jadi pertimbangannya begitu saja, Pak Bastoni ya. Jadi sebaiknya kita fokuskan saja di sekitaran kita ya. Programnya bisa berjalan dengan baik, target-target programnya bisa terlaksana, bisa ada produk yang bisa kita kembangkan, dan juga bisa kita publish ya di media massa ataupun di media sosial kita. Begitu saja mungkin yang bisa saya jawab ya. Saya kembalikan ke operator ya, Mas Jan ya, silakan. Oke, terima kasih. Apakah Pak Bastoni sudah terjawab pertanyaannya? Mohon izin Pak Marujahan. Ya. Pak Rifki, mohon izin Pak Rifki. Ya. Maksud saya gini Pak, memang kita masih di sekitaran Bekasi, cuma di sini di kotanya Pak, mungkin di kecamatan di Margahayu seperti itu Pak, kayak di Margahayu atau jadi di kecamatan atau kelurahan lain selain yang sudah terpapangkan di slide tadi gitu Pak. Tapi masih di daerah Bekasi seperti itu Pak maksudnya. Apakah diperbolehkan kita mengajukan proposalnya Pak? Saya langsung aja Mas Jan. Oke. Silakan Pak. Sebenarnya tidak ada ini sih Pak Bastoni ya, tidak ada larangan ya. Tapi sebaiknya kita itu memang membantu yang lebih ini ya, yang lebih membutuhkan ya. Kalau di masyarakat kota kemarin saya juga pernah KKN ya di Perwira ya. Semuanya sudah bagus gitu ya, udah terstruktur ya, kelurahan desanya udah rapi ya. Paling juga masalah-masalah kota ya, seperti limbah, sampah ya, gitu-gitu ya. Jadi gimana ya? Jadi untuk programnya kurang inovatif ya saya pikir. Tapi kalau memang kelompok nanti Pak Bastoni mau sudah cocok di situ ya tidak ada larangan sebenarnya. Tapi saya anjurkan sih memang di arah-arah Kabupaten Bekasi ya, karena memang banyak yang bisa kita garap di sana gitu. Gitu aja. Baik Pak, dapat poinnya Pak. Pertanyaan tambahan boleh, mohon izin Pak, boleh Pak? Ya, silakan. Apabila dalam perkembangan kita melakukan KKN dan kita ada di situ ada membutuhkan dana-dana yang harus dikeluarkan, apakah kita bisa mengajukan proposal dana tersebut ke kampus, Pak? Pak Dede, ada masukan Pak Dede, silakan. Silakan ada masukan kalau Pak Dede. Ya, sejauh ini dari dana kegiatan belum ada ya Pak Bastoni ya. Jadi mungkin kita kelompok bisa ya bisa mencari dana secara mandiri begitu ya.
kalau dari fakultas, dari kampus itu hanya untuk ini ya, apa namanya itu, administrasi untuk, dosen pembimbing lapangan seperti itu saja, ya. Jadi harapan saya, kenapa tadi di Kabupaten Bekasi ya sehingga biayanya jangan terlalu besar begitu, dan juga kegiatannya tepat guna. Jadi, jangan banyak-banyakan mewah-mewahan gitu aja sebenarnya ya, kita yang sama-sama enak begitu, dan sesuai sama aturan yang ada, gitu ya. Pak Rifki, maaf Pak, saya itu boleh menambahkan? Silakan Bu. Ya. Selamat siang Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Mohon maaf baru gabung. Tadi ada kelas pagi. Ini terkait dana. Sebetulnya UNIF tuh sudah menyediakan, tapi kita apa waktunya ya Pak Rifki. Jadi di kemarin itu kita hibah itu ada hibah untuk mahasiswa ya, untuk PKM itu ya. Nah di situ sebetulnya bisa kita manfaatkan. Jadi untuk sekarang memang benar tadi sampaikan Pak Rifki belum ada. Cuma untuk nextnya bisa kita strategikan gitu ya istilahnya Pak Dede. Kita strategikan untuk dananya ini sehingga tidak membebankan gitu ya. Jadi kita ikutkan hibah untuk mahasiswa dan DPL-nya untuk sebelum persiapan KKN. Mungkin seperti itu Pak Rifki, sedikit tambahan dari saya mengenai terkait biaya. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ada bagaimana Pak Bastoni? Baik, terima kasih. Ada angin segar, Bu. Ibu Tulus Sukreni, terima kasih atas tadi penyampaiannya. Semoga dana hibah itu bisa juga diaplikasikan ke kami-kami yang sebenarnya next-nya kalau misalnya membutuhkan dana-dana tersebut, Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas pencerahannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ya, Pak terima kasih. Marojahan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Dekan, Pak Dede, dan Bu Rizky yang sudah menjawab pertanyaan Mbak Bastoni. Kira-kira dari peserta yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Bisa raise hand atau mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di menu question and answer. Jahan, saya izin menambahkan ya. Oh ya, monggo Ibu. Mohon maaf tadi mungkin tadi sudah disampaikan Pak Dede juga gitu ya terkait pelaksanaan KKN ini. Jadi KKN ini untuk mahasiswa itu adalah dia soft skill ya yang tidak diperoleh di kelas. Ya, jadi soft skill itu diperoleh salah satunya di tempat KKN ini. Ya, jadi nanti kalian menemukan bagaimana kalian berkomunikasi dengan sesama anggota KKN gitu ya. Dalam satu kelompok itu soft skill-nya ya, communication skill. Kemudian problem solving ya, seperti itu yang tidak kalian dapatkan di kelas mungkin ya. Tapi kalau ada diskusi di kelas mungkin ada ya. Tapi ini ada lebih ke soft skill gitu ya untuk untuk KKN ini. Jadi mudah-mudahan kalian nanti adik-adik mahasiswa selain menyelesaikan permasalahan di masyarakat juga mendapatkan soft skill itu di situ gitu ya. Jadi diharapkan benar-benar bisa melaksanakan KKN ini dengan baik gitu ya. Dan soft skill inilah yang kalian perlukan nanti pada saat kerja. Ya, jadi tidak hanya pengetahuan pada saat kuliah, juga soft skill inilah pada saat kalian kerja nanti ya bisa kalian tekan. Kemudian untuk DPL ini diharapkan mungkin tadi sudah disampaikan Pak Dede ya, Pak Dede mohon maaf saya itu sampaikan lagi. Kita harapkan ada luaran untuk PKM-nya dosen gitu ya. Jadi dari kegiatan itu dosen diharapkan menulis PKM luaran publikasi PKM seperti itu. Publikasinya bisa dimasukkan ke jurnal di teknik ya, ada di STPR yang dikelola Bu Rifda ya. Bu Widya, sorry. Ya. Dikelola Bu Widya. Mohon maaf Bu Widya, dikelola Bu Widya gitu ya, bisa kami harapkan itu. Mungkin itu diwajibkan ya Pak Rifki ya untuk dosen menulis ya. Boleh, Bu. PKM ya. Ya, kita wajibkan dosen itu luarannya menulis artikel kemudian dipublish di
JSTPN yang dikelola Bu Widya. Demikian sedikit saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang atau ada di mahasiswa kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, terima kasih Bu Dekan. Izin menekankan Pak Rifki, tadi saya dengar kalau misalkan ada mahasiswa karyawan itu wajib mengikuti KKN ya Pak ya. Jadi dia datangnya malamnya atau mungkin Sabtu Minggu ya. Apa betul ya Pak Rifki? Ya, jadi dalam rentang waktu yang tadi saya presentasikan, rentang waktunya cukup panjang sebenarnya. Jadi itu sebenarnya sebagai solusi alternatif bagaimana padatnya kegiatan di FT. Ya, sebenarnya teknisnya bisa dikoordinasikan dengan DPL masing-masing ya. Bagaimana kita ya inilah kalau memang tidak datang ada ininya gitu ya, ada kontribusi lain terhadap kelompok ya. Tapi yang menjadi fokus saya adalah sebaiknya karena beban kita banyak di teknik ya. Nah, jadi setiap kegiatan itu ya sebaiknya di Sabtu Minggu sehingga semuanya bisa ikut di sana. Begitu Mas Jahan. Oh ya, oke. Baik Pak. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Untuk presensi acara hari ini bisa dilihat di kolom chat, sudah saya kirimkan. Monggo diisi. Jangan lupa ya bukti masuk Zoom meetingnya ya. Kira-kira dari peserta yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin bisa raise hand. Terus ini udah saya buat co-host semua DPL-nya. Monggo siapa tahu ada yang mau berkenalan atau udah kenal kali ya. Bisa dicari-cari nanti. Ya, kira-kira Jahan, satu lagi Jahan, monggo Ibu. nambahin. Ya, Bapak Ibu DPL untuk programnya nanti tolong diusahakan disesuaikan dengan roadmap PKM ya. Kita sudah ada roadmap PKM. Kalau belum tahu bisa ada di web nggak Jahan? Belum ditaruh di web ya? Belum Bu. Boleh Bu nanti ditaruh. Oke. Atau bisa tanyakan Pak Rifki atau Pak Dede. Jadi mohon disesuaikan dengan roadmap-nya ya karena untuk publikasinya. Jadi kalau misalkan diserempet-serempetin di linkkan gitu ya, dihubung-hubungkan dengan roadmap. Karena nanti next-nya kita untuk riset dan pengabdian masyarakat harus sesuai dengan roadmap fakultas. Demikian tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu dulu. Oke, teman-teman. Sepertinya sudah jelas atau mungkin ada yang kurang. Apakah dari Pak Dede ada tambahan atau mungkin dari Pak Rifki? Saya tambahin dikit Mas Jahan. Boleh Pak. Monggo. Saya lupa ya. Jadi untuk semester ini ada 155 ya yang tercatat mengisi KRS mengambil mata kuliah KKN ya. Saya lupa tadi masukin. Terus dari 155 mahasiswa tadi nanti akan kita bagi menjadi 15 kelompok yang sebenarnya saya nanti setelah ini akan saya sebar ya. Mungkin Bapak Ibu DPL dan juga mahasiswa sudah bisa melihat-lihat nih di mana lokasi-lokasi yang bisa sehingga bisa langsung dilaporkan ke kami ya dari fakultas supaya kita koordinasinya lebih enak. Nanti akan saya share setiap kelompoknya ya. Mohon bantuan Bapak Ibu DPL dan juga mahasiswa dalam membangun proposalnya dengan baik ya. Gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Rifki. Pak Dede mungkin ada tambahan? Ini ya yang tadi disampaikan Bu Dekan, saya izin share screen ya, roadmap. Yang ini Bu Dekan ya. Ini roadmap pengabdian masyarakat Fakultas Teknik. Jadi betul tadi kata Pak Riki kan ada pemanfaatan teknologi berbasis 4.0 berkelanjutan. Implementasi teknologi proses katalis ini mungkin
yang dimaksud dengan roadmap PKM. Nanti di masing-masing prodi juga ada roadmap. Ya. Misalnya di teknik industri ini roadmapnya ada roadmap PKM, ya. Roadmap PKM. Oh ini teknik industri ini ya. Jadi memang nanti harus ada luaran penelitian implementasi luar penelitian kepada masyarakat di bidang teknik industri itu ya, pemanfaatan laboratorium dan seterusnya ya. Ini teknik lingkungan juga ada roadmapnya. Ya. Oke, nanti ini Bu Dekan saya share ke DPL ya. Iya Pak Dede. Siap, itu aja mungkin Mas Jahan. Terima kasih. Ya, baik. Iya. Izin menekankan untuk nanti pelaksanaan KKN, jangan lupa ya teman-teman untuk membuat proposal pengajuan KKN yang nanti dibentuk fakultas ini. Kemudian nanti pada saat selesai KKN, laporan pelaksanaan KKN-nya bisa diserahkan ke fakultas. Apa ya teman-teman, untuk formatnya nanti kita akan kirimkan melalui parisi di grup. Oke, baik. Dari peserta apakah ada yang mau bertanya lagi? Apa cukup jelas? Izin Jahan. Monggo Ibu. Ya, ini mau bertanya sih, mohon izin Bu Tulus, Pak Dede, Pak Rifki, Jahan. Kan tadi diinformasikan ada 15 kelompok ya. Untuk penentuan desa-desanya apakah diserahkan ke DPL dan mahasiswa atau sudah ditentukan dari fakultas ya? Ya Bu, diserahkan Bu ke mahasiswa dan DPL. Terus kalau misalnya diserahkan ke mahasiswa dan DPL, nanti ada yang bagaimana cara kita tahu biar nggak tumpang tindih, maksudnya di satu kelompok itu dua kelompok nggak di satu desa gitu. Nah, kita kan, saya langsung maaf ya, Pak Dede, Pak Butula langsung jawab aja nih. Ya kebetulan kan kita ada grup ya, ada grup DPL, ada grup mahasiswa. Jadi selama pelaporannya bisa up to date, saya akan langsung berikan juga ke Bapak Ibu sekalian ya. Ini sudah ada desanya, cari yang lain boleh ya. Jadi saya akan update terus informasi terkait KKN ini. Baik, terima kasih banyak. Terima Saya kasih Bu tambahkan Widya. dikit. Saya tambahkan dikit Pak Rifki. Monggo betul. Iya, jadi Fakultas Teknik itu sebetulnya sudah ada desa binaan ya. Mungkin tadi sudah disampaikan ya dengan sama Pak Rifki, sudah ada desa binaan dan di situ sudah jelas apa masalahnya. Tapi kita tidak mau mempersulit Bapak Ibu ya dan rekan-rekan mahasiswa. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya tempat lain, yang lebih prefer ke sana, oke silakan, nggak masalah. Seperti itu. Tapi kalau nggak punya ide, kemana nih gitu ya, kita punya desa binaan seperti itu, tempat-tempat yang sudah kita ada kerjasama, kemudian di situ kita sudah detect masalahnya apa saja ya. Dan sekali lagi masalah itu mohon bisa dikorelasikan dengan tadi yang disampaikan Pak Dede dengan roadmap seperti itu, tidak semua, tidak harus yang wah gitu ya programnya yang itu aja yang intinya bisa menyelesaikan problem masyarakat sederhana saja, tidak harus wah gitu ya seperti itu. Bisa menyelesaikan masyarakat sekitar, mungkin seperti itu Bu Widya. Jadi monggo kita nggak mau mempersulit juga gitu ya Bapak Ibu DPL dan mahasiswa, kalau ada yang prefer di suatu tempat silakan seperti itu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Widya. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan kembali? Atau nanti kalau malu-malu bisa langsung tanya di grup WhatsApp saja ya, biar nanti jelas. Izin update untuk presensi hari ini yang mengisi sudah 66 orang dari 115 ya Pak Rifki ya?
155 Mas Jan. Oh, 155 orang. Nah, monggo teman-teman yang belum masuk bisa diizinkan masuk ke Zoom ini untuk bisa mengisi presentasi. Oke. Untuk dosen pembimbing lapangan yang selain Bu Widya, kira-kira ada tambahan? Monggo, waktu dan layar dipersilakan. Mungkin Pak Didi atau Bu Vera atau Ibu Citra. Ya, terima kasih Mas Jihan. Saya mau bertanya nih kepada bisa Pak Tulus atau Pak Dede, Pak. Ini kan pengalaman pertama saya nih untuk jadi DPR. Jadi saya mau bertanya, ini kalau seandainya kan kalau mengenai topik mungkin menurut pikiran saya mungkin antara diskusi antara dosen pembinaannya sama mahasiswanya gitu. Terus kemudian kalau seandainya di situ ada kan harus dalam kegiatan itu ada dana gitu kan ya. Itu apakah kita sudah tuangkan di proposal atau memang ada pagunya gitu dari fakultas? Itu saja. Terima kasih. Monggo, Pak Rifki, Bu Tulus, dan Pak Dede. Siapa tahu bisa menjawab. Silakan Pak Dede. Pak Rifki aja. Makasih Bu Vera. Iya. Sama-sama Ibu, kita juga sama-sama belajar ya. Dari pengalaman saya beberapa membimbing kelompok KKN, itu dalam proposal itu memang sudah ada template-nya, terus disesuaikan sama program kerja dan juga pendanaannya. Begitu, sudah ada di template. Jadi Ibu tinggal diskusikan tempatnya, program yang diusulkan apa, dibuatkan pembiayaannya. Tapi memang seperti yang Bu Dekan bilang, Pak Dede, dan juga dari kita, karena unsur keterlambatan ya kemarin juga belum ada alokasi anggaran untuk KKN per kelompok, ya jadi pendanaannya mandiri gitu. Tapi dari proposal sudah ada gitu Bu, sudah ada. Misalkan dalam berapa 2 bulan ya, 2 bulan kelompok Ibu melakukan pekerjaan, program-program, nah itu sudah ada tuh. Ada 4 program atau 5 program misal diusulkan, nah itu ada biasanya ada catatan-catatannya, gitu. Ya, fokusnya kita tidak memberatkan tadi pada setiap kelompok dan juga DPL dalam pelaksanaan KKN. Begitu Bu Vera. Oke, Pak. Tapi tambahan lagi nih Pak mengenai pelaksanaannya itu kan sebagai DPL itu kan gini ada 8 minggu. Kemudian untuk pelaksanaannya itu dosennya itu akan hanya memantau datang berkala gitu atau setiap minggu harus datang seperti itu. Atau diberi kebebasan lah kepada DPL-nya sama mahasiswanya gitu. Terima kasih. Ya, Ibu, langsung saya tanggapi Bu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman, biasanya yang DPL datang itu minimal ada 2 kali Bu, yaitu kita serah terima kepada desa atau kelurahan tempat kita KKN dan juga penutupan kegiatan di desa tersebut. Jadi kita serahkan, kita ambil lagi mahasiswa kita. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam program-program lain DPL-nya datang ke program tersebut, ke desa tersebut. Begitu Ibu. Pak, terima kasih. Saya tambahkan sedikit Pak Rifki. Ya Bu, silakan. Ya. Terkait dana tadi Bu Vera, jadi sekali lagi dari kampus itu sebetulnya sudah ada hibah ya. Kemarin kan sudah di itu ya. Mungkin karena kita belum inilah seharusnya DPL itu yang ambil hibah itulah kita sebagai DPL mungkin seperti itu Pak Rifki ya. Atau mahasiswa ya, mahasiswa juga ada. Mungkin mahasiswa juga tidak terinfokan seperti itu ya.
Jadi mungkin nextnya bisa lebih kita prepare lagi agar dananya ini benar-benar apa ya bisa kita manfaatkan. Jadi sayang universitas sudah menyediakan tapi tidak kita pakai gitu ya. Jadi mungkin nextnya akan kita benar-benar manfaatkan dana dari universitas terkait kegiatan KKN ini, gitu ya. Kemudian sekarang ini karena sudah terlewat gitu ya, ini sudah tahap review gitu ya, review proposal. Itu kemarin itu saya juga pernah membimbing KKN itu ada dana CSR Bu Vera, mungkin bisa ya. Jadi kita ke perusahaan, mereka punya dana-dana CSR, ada beberapa yang apa namanya bisa gitu ya membantu kegiatan eh, KKN gitu ya. Karena biasanya dana ini nggak terlalu banyak sih, ya Pak Rifki ya dananya itu. Jadi kalaupun misalnya mereka patungan, mahasiswa patungan sendiri juga sebetulnya bisa nutup gitu ya. Jadi tadi sekali lagi saya bilang kegiatannya nggak terlalu yang mewah seperti apa gitu ya, yang terlalu ya ini aja relevan dengan kebutuhan masyarakat dan terkait dengan itu aja roadmap seperti itu. Ya, untuk dana CSR tadi juga apa ya bisa kita manfaatkan. Itu waktu itu saya eh, apa ya tapi di luar Bekasi sih itu ada perusahaan yang mau gitu ya untuk CSR ini gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Kemudian tadi terkait kehadiran dosen itu yang tadi jelaskan Pak Rifki itu minimal ya Bu. Jadi jangan awal dan akhir gitu ya. Kalau bisa pada saat mahasiswa melaksanakan kegiatan kita pantau seperti apa gitu ya. Jadi itu yang disebutkan Pak Rifki itu minimal minimal banget itu minimal. Ya kalau bisa ya lebih sering lah ya kita memantau mahasiswa eh, gimana kesehatannya gitu ya. Sekarang lagi ini apa musim pancaroba, kemudian juga kegiatannya apakah apa sesuai schedule, apa sesuai apa namanya masih on the track gitu ya, seperti itu. Jadi jangan jangan sampai tidak datang untuk DPL. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bu Dus. Apakah sudah Saya jelas, tambahin Bu dikit Fer? Mas Jan. Oh ya, monggo, Pak Rifki. Ya, jadi ini pengalamannya itu makanya saya bilang tadi temanya itu implementasi teknologi ya. Jadi makanya apa namanya perancangan proposalnya itu ya sebaiknya ketemu dulu gitu sama desanya apa potensinya. Nah, pengalaman saya sebelumnya itu di beberapa daerah ada produk unggulan makanan gitu ya. Bisa kerupuk ataupun ada beberapa produk lain ya. Tapi mereka nggak tahu tuh gimana cara memasarkan. Akhirnya di tim saya yang lalu itu kita masuk ke digital marketing. Bagaimana si ibu-ibu ini yang bikin-bikin kerupuk, kita ajarkan bagaimana memposting di marketplace gitu, bagaimana menentukan harga. Nah, itu kan sebenarnya rumpun dari teknologi ya itu. Dananya apa? Dananya nggak ada dananya kan, cuma kita latih aja begitu. Jadi itu yang saya maksud dari implementasi teknologi. Mungkin itu aja menambahkan Ibu ya. Minim tapi tepat guna gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak Rifki. Ya, terima kasih Pak Rifki. Apakah Bu Vera sudah jelas? Sudah, terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Bu. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Oh, izin Pak Devi, Pak Dede, dan Bu Tulus, ada pertanyaan di kolom chat. Izin saya bacakan. Selamat pagi Pak atau Ibu, izin bertanya untuk isi kelompoknya, apakah jurusan teknik industri saja atau dicampur dengan jurusan lain? Terima kasih. Pertanyaan dari Mas Rifan. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Jan. Terima kasih. Siapa yang nanya ini? Mas Rifan. Mas Rifai. Ada? Sebentar. Siapa? Saya pinkan dulu. Nah, itu Pak. Gambar kucing.
Ya, jadi yang saya koordinasikan sama prodi-prodi itu kan ada 155 mahasiswa dan saya sendiri yang mengatur kelompok-kelompok tersebut ya. Ya tentunya teknik industri itu paling banyak, ada 100 lebih mahasiswa yang ikutan KKN semester ini ya. Sedangkan teknik perminyakan kurang lebih ada 16 atau 18 saya lupa ya. Ada teknik industri, teknik lingkungan juga dan teknik kimia. Nah, sudah saya atur, mudah-mudahan ketemu semuanya ya, semua teknik di dalam kelompok. Walaupun itunya tidak, komposisinya tidak sama banyak begitu, tentu banyak si teknik industri. Tapi mudah-mudahan pasti ada teknik perminyakan, juga ada teknik lingkungan dan teknik kimia di dalam satu kelompok. Begitu. Oke, apakah Mas Rifan sudah jelas? Jadi intinya campur ya Mas, enggak industri doang. Oh, kalau belum jelas nanti dicat lagi ya Mas. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Oh ya, baik terima kasih Pak, kata Mas Rifan. Oke, update peserta sebelum hari ini 90 dan yang mengisi absen sudah 78 orang dari 155 orang. Monggo dibantu teman-teman yang sudah masuk jurusan bisa diingatkan kepada teman-teman yang belum masuk dulu untuk bisa mengisi absen kemudian mengikuti pembekalan ini. Kira ada pertanyaan lagi? Mungkin dari dosen pembimbing lapangan, apakah ada yang mau bertanya lagi? Apakah cukup jelas? Udah paham semua kayaknya tuh ya. Iya. Atau mungkin malu-malu. Ya kalau kurang paham boleh aja datang ya. Iya, Ke datang ke fakultas fakultas. silakan ya. Atau mungkin bisa nanya nanti di grup WhatsApp yang sudah dimasuk. Oh ya, kalau misalkan nanti belum masuk grup, itu sudah saya taruh linknya di presensi pagi ini ya, bisa masuk langsung. Oke, bagaimana Pak Rifki dan Pak Dede? Apakah ada tambahan lagi? Saya mah cukup. Oke, terima kasih Pak Dede. Bu Tulus, apakah ada tambahan? Oh, ya, oke. Oh, Pak Bastudi mau nanya lagi? Oke, baik. Ya, mohon izin Pak Marujahan. Monggo, monggo. Terima kasih. Kembali saya ingin bertanya ke Bapak Rizky Muhendra ya Pak. Untuk slide materi tadi, apakah bisa di-share ke kami Pak? Untuk mengetahui tema-tema KKN-nya sendiri Pak. Terima kasih Pak. Nah. Aman. Langsung kita share ini habis ini. Baik, terima kasih Pak Rizky. Ya. Terima kasih Pak Bastoni untuk pertanyaan. Oke, tadi dari Bu Tulus sudah aman, kemudian Pak Dede juga sudah aman. Apakah Pak Rifki sudah aman? Mengamankan diri saya. Ya, kalau udah cukup paham nggak apa-apa Mas. Cukup Siap, saja siap. kan. Iya. Oke, kira-kira tidak ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Rifki, Pak Dede, Bu Tulus, dan dosen pembimbing lapangan yang sudah mengikuti acara pembekalan KKN semester genap tahun ajaran 2023-2024. Untuk informasi lebih jelas, nanti akan dikirimkan melalui grup WhatsApp seperti PPT, pembagian kelompok, kemudian desa binaan,
bisa nanti langsung dibagi grup WhatsApp per kelompok di grup WhatsApp utama kita. Oke, kayaknya sudah cukup. Terima kasih. Izin saya tutup ya, Pak Rifki dan Mbak Tulus dan Pak Dede. Siap, Oke. siap. Aman. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya, salam. Terima kasih. Terima kasih Ya, semuanya. terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Dari mahasiswa, makasih. Izin lift Bapak Ibu.